Siap tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai belajar, ya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Raisa, silakan duduk yang baik ya. Kita mulai berdoa sebelum pelajaran. Berdoa dimulai. Hai Tuhan. Berdoa selesai. Mbak Raisa dengar suaranya Bu Guru, silakan duduk yang baik ya. Ya, sekarang kita mulai saja. Tadi sudah ada yang membaca juga ya, halaman 107. Di situ ada rangkuman materi pembelajaran tema 7. Nah, untuk yang PPKN, itu di situ materinya Bu Guru bacakan ya. Tuhan menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Ada yang berambut lurus, ada juga yang berambut keriting. Ada yang kulitnya berwarna putih, ada juga yang berwarna coklat. Silahkan sambil disimak ya. Ada yang berbadan gemuk dan ada yang berbadan kurus. Fisik yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Kita harus menghargai bentuk fisik, suku, dan agama yang dimiliki setiap orang. Nah, itu tadi tentang apa? Keragaman. Keragaman apa, Mas Akmal? Keragaman fisik manusia. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya putih. Dan semua harus disyukuri, tidak boleh kita membeda-bedakan, ya. Paham anak-anak? Jadi kita itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang gemuk, ada yang kurus. Dan kita harus saling menghargai. Nah, Tuhan juga menciptakan manusia. Ada yang laki-laki dan ada juga yang perempuan. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Nah, negara kita juga memiliki banyak suku. Coba Bu Guru tanya, Vina. Vina berasal dari suku apa ya? Suku Jawa. Suku Jawa, betul. Nah, selain suku Jawa, di Indonesia itu banyak sekali suku. Ada di Jawa Barat namanya suku Sunda. Ada lagi namanya suku Batak. Ya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Ada juga namanya suku Dayak. Dayak itu yang ada di Kalimantan. Suku Bali ada di Pulau Bali. Ya. Kemudian kepada teman yang berbeda agama, kita juga harus saling menghormati. Agama di Indonesia, Mas Raska, di Indonesia agamanya apa saja ya? Yang kamu anut agama apa? Islam. Apalagi Mas Raska? Agama Kristen. Lalu apalagi? Mbak Atika, agama apa lagi yang kamu tahu? Agama Katolik. Malaysia. Agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Jumlahnya ada 6. Ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Mas Novel diperhatikan ya. Nah, itu tadi macam-macam keragaman dari keragaman fisik atau bentuk manusia, ada keragaman perilaku, ada keragaman suku, ada keragaman agama.
Berikutnya adalah bahasa Indonesia ya. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Dongeng adalah cerita yang tidak nyata. Dongeng tentang hewan disebut apa? Fabel. Disebut apa, Mas Akmal? Fabel. Dongeng tentang hewan disebut fabel. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 108 ya. Bahasa Indonesia. Kata sapaan adalah kata yang digunakan ketika mengajak bicara orang lain. Contohnya di sini kalimatnya, Dodi, tolong antar saya ke UKS. Berarti kata sapaannya apa, Mbak Atika? Kata sapaannya adalah Dodi. Jadi nama orang itu adalah kata sapaan. Berikutnya matematika. Matematika kita lihat halaman 108. Di situ tertulis nilai 1 dari 2 bagian disebut 1/2. Apa Mas Akmal? 1/2. Atau nama lainnya adalah setengah. 1/2, masih ingat cara menuliskannya ya? 1/2 itu menuliskannya begini anak-anak. 1/2. 1 di atas, per 2 di bawah. Ini bacanya 1/2 atau setengah. Ya. Misalkan kalian punya donat, terus dibagi menjadi 2. Punya roti dibagi menjadi 2. Lah, setengah bagiannya itu disebut 1/2. Ya. Ini namanya 1/2. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, masih ingat ya? Kemudian setelah 1/2 ada lagi namanya 1/3. Kalau 1/3 itu adalah 1 bagian dari 3 bagian. Misalkan ada kue dibagi menjadi 3. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini 1 bagiannya dinamakan 1/3. 1 dari 3 bagian. Itu namanya 1/3. Sudah ingat ya anak-anak ya? Berikutnya kita beralih ke SBDP. Gambar imajinatif adalah gambar yang bersifat khayalan. Khayalan itu adalah sesuatu yang diangan-angan, ya. Kalian pernah ya membuat gambar imajinasi ya? Misalnya kalian membuat pemandangan ya sesuai imajinasi kalian. Sesuai imajinasi kalian ya. Itu namanya gambar imajinatif. Berikutnya, bunyi dapat dihasilkan dengan memukul benda. Nah, bunyi itu terbagi menjadi 2. Ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Misalkan, Bu Guru memukul kentongan, itu bunyinya kuat apa lemah, Mas Akmal? Kuat. Kuat, pinter. Kalau Bu Guru menjentikkan jari, bunyinya kuat apa lemah, Mas Akmal? Lemah ya, dibandingkan dengan Bu Guru memukul kentongan. Nah, itu bedanya bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sekarang kita beralih ke halaman 110. Halaman 110. Mbak Vina, nanti untuk minumnya nanti dulu ya. Kita masih di kelas.
Jadi tolong minumnya nanti dulu. Halaman 110 PPKM. Nah, di situ menjelaskan tentang hidup rukun. Kita itu harus rukun. Kalau materi bahasa Indonesia itu tentang huruf kapital. Masih ingat ya menulis huruf kapital? Menuliskan kata Tuhan. Tuhan itu T-nya huruf besar. Kemarin pembelajaran sebelumnya kita juga menulis Tuhan itu hurufnya harus besar. Tuhan yang Maha Esa itu juga awalnya huruf besar. Ingat yang materi kemarin ya. Tuhan itu T-nya huruf kapital atau huruf besar. Nah, jangan lupa penggunaan tanda titik. Tanda titik itu digunakan saat apa, Mbak Vina? Tanda titik itu digunakan saat apa? Akhir kalimat, ya. Dan juga untuk memisahkan waktu. Misalkan sekarang Zoom-nya dimulai pukul 09.00. Tulisannya 09.00. Perhatikan. 09.00. Nah, tanda titik ini memisahkan ya. Bahwa Zoom ini kita mulai pukul 9 pagi. 09.00. Nah, ini penggunaan tanda titik untuk menuliskan waktu. Berikutnya, kalimat tanda tanya. Tanda tanya itu digunakan untuk kalimat apa ya, Mas Naufal? Untuk kalimat tanya, ya. Kalimat tanya itu macamnya apa saja? Apa? Berapa? Siapa? Di mana? Mengapa? Kapan dan bagaimana, ya. Lanjut ke matematika tentang menuliskan tentang waktu ya. Masih ingat Mas Raska 1 jam itu berapa menit ya? 1 jam itu berapa menit? Ada yang tahu 1 jam itu berapa menit? Tahu? 60 menit, betul Mas Akmal ya. 1 jam itu 60 menit. Kalau 1 menit berapa? 60 menit. 60 detik ya. Kalau 1 minggu berapa hari Mbak Vina? 7 hari. 7 hari, pintar. Kalau 1 bulan ada berapa minggu, Mas Naufal? 30 hari. 1 minggu ada 1 bulan ada 4 minggu. Nah, 1 bulan ada 4 minggu. Kalau 1 bulan ada berapa hari, Mbak Atika? 1 bulan ada berapa hari, Mbak Atika? 12 hari. 30 hari. 30 hari. Ya, kalau kita lihat di kalender itu ada bulan yang sampai 30 hari, ada yang sampai 31 hari, ada yang sampai 28 hari kalau bulan Februari. Nah, tergantung bulannya ya. Tapi secara umum 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, berikutnya SBDP membuat karya imajinatif 3 dimensi dari cangkang kerang. 3 dimensi, yang dimaksud 3 dimensi itu apa ya? Ada yang tahu? Benda 3 dimensi itu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
Contohnya penghapus. Ini adalah benda 3 dimensi. Kemudian Halo. punya karya. Nah, ini juga contoh benda 3 dimensi karena dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu adalah karya 3 dimensi. Misalkan vas bunga, tempat pensil, kemudian patung, itu adalah karya 3 dimensi. Nah, kalau karya 2 dimensi, contohnya adalah contohnya seperti ini. Ini namanya kaligrafi. Kaligrafi ini adalah contoh karya berapa dimensi, Mbak Vina? Berapa dimensi, Mas Akmal? Kalau kaligrafi seperti ini, 3 dimensi karena dia hanya punya panjang dan lebar. Ya. Hanya bisa dilihat dari satu arah. Beda kalau misalkan tadi ini 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Itu namanya karya 3 dimensi. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke soal latihan soal ya. Halaman 114, dibuka anak halaman 114. Kita akan mengerjakan bersama soal latihan ulangan akhir semester. Yuk kita kerjakan nomor 1, PPKN. Silahkan dibaca dari Mas Raska, dibaca 1, 2, 3. Yang keras suaranya ya, biar teman-teman dengar. Vivi adalah teman baru Wina. Vivi berasal dari Medan. Rambutnya keriting dan kulitnya sawo matang. Vivi memiliki rambut yang apa, Mas Raska? Jawabannya yang apa? A, B, atau C? Jawabannya yang C ya, anak-anak ya. Keriting, silakan disilang. Keriting ya. Kan tadi rambutnya keriting tulisannya. Nomor 2, Mbak Vina, silakan dibaca yang keras. Memiliki taman baru bernama Beni. Ada berasal dari suku Toraja. Sedangkan Ade berasal dari suku Beni. Anak yang berasal dari suku Toraja adalah siapa? Jawabannya apa? Jawabannya apa, anak-anak? Beni. Ya, yang dari suku Toraja adalah Beni. Silakan Beni disilang. Nomor 3, Mas Naufal, dibaca nomor 3. Guru bantu ya. Mira adalah teman sebangku Lisa. Mira lebih tinggi dari Lisa. Sikap Mira sebaiknya titik-titik Lisa. Sebaiknya apa? Mengejek, menghormati, apa menjauhi, Mas Naufal? Menghormati. Menghormati, pinter. Silakan disilang B, menghormati. Berikutnya nomor 4. Mas Akmal, silakan dibaca.
Bisa memiliki teman baru dari Jakarta. Suku asli daerah Jakarta adalah Suku dari Jakarta apa ya namanya? Sunda, Betawi, atau Batak? Ada yang tahu? Jakarta itu sukunya adalah Betawi. Ya, silahkan disilang. Betawi itu Jakarta ya. Kalau kita suku Jawa itu biasanya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu sukunya suku Jawa. Kalau dari Jakarta itu namanya suku Sunda. Maaf, suku Betawi. Kalau Jawa Barat itu namanya suku Sunda. Berikutnya nomor 5. Mbak Atika nomor 5. Silakan dibaca. Mbak Atika dibaca. Mic-nya dinyalakan ya. Lisa sedang bermain dengan Wina. Saat waktu asar tiba, Wina meminta izin untuk melaksanakan sholat asar. Sikap Lisa sebaiknya bagaimana? Kalau ada yang mau sholat. Memperbolehkan apa tidak? Memperbolehkan apa tidak Mbak Atika? Kalau ada yang mau sholat, memperbolehkan. Ya, ditulis. Sikap Lisa sebaiknya ditulis. Memperbolehkan. Yuk ditulis. Memperbolehkan. Sudah ya. Berikutnya nomor 6. Nomor 6. Meski berbeda kegemaran dengan teman, kita harus apa? Kegemarannya berbeda. Misalkan Akmal sukanya main bola. Kalau Mas Naufal sukanya main bola voli. Nah, walaupun berbeda, kita harus saling apa? Halaman berapa, Bu? Halaman 114 ya. Harus saling menghargai. Mbak Atika duduknya yang baik ya. Kita harus saling menghargai. Ditulis halaman 114 nomor 6. Kita harus saling menghargai. Jawabannya itu ya. Saling menghargai. Kalau sudah, berikutnya nomor 7. Mira suka berwisata ke danau. Lisa suka berwisata ke pegunungan. Mira dan Lisa memiliki perbedaan berikutnya apa nomor ya? 7. Mira suka perbedaan apa ya? Apakah perbedaan bentuk badan? Perbedaan bentuk badan? Bukan. Apakah perbedaan kegemaran? Kegemaran? Ya, perbedaan kegemaran ditulis. Perbedaan kegemaran ya. Perbedaan Kegemaran. Kegemaran tuh kesukaan. Ditulis Mas Raska. Kegemaran. Ditulis ya halaman 115 nomor 7 itu ditulis. Jawabannya kegemaran. Sudah? Lanjut nomor 8. Rena sedang belajar kelompok bersama Mira, Tony, dan Dodi.
Rena dan Mira berambut panjang. Mereka memakai rok. Tony dan Dodi berambut pendek. Mereka memakai celana. Tuliskan jenis kelamin anak-anak pada cerita di atas. Nah, jenis kelamin itu ada 2 ya anak-anak ya. Apa Mas Akmal? Apa dan apa jenis kelamin? Apa Mas Akmal? Dan apa jenis kelamin? Laki-laki dan perempuan. Kita tulis yang laki-laki siapa saja? Laki-laki siapa saja? Pinter Mbak Atika. Tony dan Dodi itu laki-laki. Sedangkan yang perempuan siapa? Itu laki-laki. Sedangkan siapa? Rena dan Mira. Betul ditulis. Laki-laki titik 2. Tony dan Dodi. Terus sebelahnya perempuan titik 2. Rena dan Mira. Silakan ditulis jawabannya. Ditulis ya. Jenis kelaminnya yang laki-laki titik 2. Tony dan Dodi. Yang perempuan titik 2. Rena dan Mira. Sudah? Berikutnya nomor 9. Tony dan Dodi bersahabat meski berbeda agama. Sebutkan sikap baik yang dapat dilakukan Tony terhadap Dodi. Kalau mereka beda agama, biasanya apa? Saling sikap baiknya itu seperti apa? Saling sikap baik itu Memperbolehkan untuk beribadah. Tulis. Memperbolehkan untuk beribadah. Memperbolehkan untuk beribadah. Terakhir nomor 10. Yuda suka berlibur ke pantai. Wina suka berlibur ke taman bermain. Apa saja sikap yang harus ditunjukkan Yuda dan Wina? Kalau kegemarannya beda, yang satu di pantai, yang satu di taman bermain. Sikapnya yang harus ditunjukkan bagaimana? Harus saling menghargai. Saling menghargai. Oke, sudah ya anak-anak ya, sudah terisi untuk yang PPKN. Ya, silahkan nanti tugas berikutnya dilanjutkan untuk mengisi bahasa Indonesia. Ya, diisi nomor 1 sampai nomor 10. Tugas kalian ya. Sampai nomor Ya. Karena waktunya sudah jam 9:40 sesuai jadwal Zoom kita, cukupkan dulu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan.
Cukup ya. Besok hari Sabtu kita ada Zoom lagi. Kita mau lanjutkan untuk bahas soal yang berikutnya. Anak ya. Besok hari Sabtu jam 9 kita lanjutkan lagi untuk bahas soal berikutnya. Ya, tugas kalian hari ini adalah menyelesaikan yang bahasa Indonesia nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nomor 1 sampai nomor 10 ya. Ya, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Oke, untuk pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Oh iya, kalau waktu berdoa jangan lupa ikut berdoa. Tangannya menengadah, kepalanya menunduk ya. Mas Raska. Oh iya, Kalau berdoa ikut berdoa. Ya. ikut berdoa. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak tangannya jempol satu ya. Foto ya. Yuk duduk yang bagus Mas Noval, Mbak Riyati, Mas Rizka, tangannya begini. Mas Akmal, tangannya begini semua. Yuk hitungan ketiga. 1, 2, 3. Please. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.